Hai Collegers, welcome to Emu TV. Hari ini kita bakalan bahas tentang sesuatu yang kebanyakan masyarakat kita menganggap hal ini tabu. Apa ya kira-kira? Oke, langsung aja. Kita bakalan bahas tentang seks. Maksud gue sex education ya. Banyak dari masyarakat kita yang menganggap bahwa hal ini nggak perlu dibahas sejak dini. Padahal sejumlah pakar dan psikolog menganjurkan para orang tua untuk sedini mungkin mengenalkan pendidikan seks kepada anak, mengingat perkembangan teknologi yang memudahkan anak-anak mengakses berbagai macam informasi. Kebayang nggak sih, kalau anak-anak yang masih imut dan gemesin kecanduan nonton konten pornografi yang tentu aja bakal berpengaruh fatal terhadap perilaku dan pola pikir di kemudian hari, entah itu jadi beban keluarga ataupun oleh pecandu cowok. Di sini kita bakalan bahas 5 manfaat penting pendidikan seks anak yang dilakukan sejak dini. Oke, pertama, anak mengenal bagian tubuhnya. Pada anak usia 4-10 tahun, orang tua bisa memulainya dengan mengenalkan nama dan fungsi anggota tubuh yang dimiliki oleh anak. Beritahu bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh dipegang atau dilihat oleh orang lain. Dengan demikian, anak dapat menjaga dan menghargai tubuhnya sendiri. Dengan mengerti bahwa bagian tubuh tertentu tidak boleh dipegang orang lain, anak akan menghormati pula bagian tubuh orang lain, sehingga ia tidak akan mengintip atau berusaha memegang bagian tubuh orang lain yang terlarang. Ia juga akan mengerti bahwa jika dipaksa melakukan itu, ia berarti sedang mengalami bahaya. Yang kedua, anak akan lebih terbuka pada orang tua. Seks adalah topik yang sangat sensitif untuk dibicarakan, terutama oleh setiap anak menjelang usia remaja. Namun, dengan memberikan pengertian yang tepat seputar seks dan orang tua dapat memposisikan diri sebagai sahabat yang mampu merangkul tanpa menghakimi, anak pasti akan lebih terbuka menceritakan segala sesuatunya, termasuk seks. Nah, ketika anak lebih santai dan terbuka berbicara tentang seks kepada orang tua, kemungkinan besar dia akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan terbuka kepada orang tuanya. Yang ketiga, anak mampu memproteksi dirinya sendiri. Informasi yang orang tua berikan menjadi bekal bagi anak untuk melindungi dirinya sendiri. Anak akan lebih sigap membaca situasi dan membentengi diri ketika ada orang yang memperlakukan dia secara tidak sopan, baik secara verbal atau berupa tindakan yang mengarah pada perilaku seks. Ia juga akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan seks bebas. Ini akan menghindarinya dari perilaku seks pranikah, kehamilan dini, dan penyakit menular seksual. Yang keempat, anak siap menerima perubahan fisik dan emosi pada dirinya. Bicara tentang seks nggak melulu soal hubungan intim loh guys. Informasi yang diberikan pada anak bisa mengarahkan pada masa pubertas yang akan segera dialami. Inilah saat yang tepat bagi orang tua untuk menjelaskan perubahan apa yang akan terjadi pada fisik dan emosi anak saat ia mengalami masa puber dan apa kaitannya dengan perilaku seks. Dengan begitu, anak kita nantinya tidak akan kaget dan dapat menghadapinya dengan bijak saat masa puber itu datang. Yang kelima, anak terhindar dari pergaulan seks bebas. Saat anak memasuki masa remaja, pergaulan bebas adalah isu utama yang perlu diwaspadai. Bekali ia dengan pemahaman yang tepat tentang berinteraksi dengan lawan jenis dan resiko yang muncul jika ia melakukan seks bebas di usia dini. Dengan begitu, anak mampu menjaga dirinya agar tidak berpengaruh pada lingkungan pergaulannya serta mampu menghargai tubuhnya sendiri untuk tidak disentuh oleh lawan jenisnya. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk menunda pendidikan seks untuk anak ya guys. Semoga kita bisa jadi orang tua yang baik untuk anak kita nanti. Iya, anak kita nanti. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa pencet like, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya untuk dapat pemberitahuan tentang video-video terbaru dari kita. See you, bye-bye Collegers!